Ih. Selamat datang di Open Sambat PSDM edisi spesial liburan. Dan edisi spesial liburan. Yeay. Langsung aja perkenalkan, aku Mauran Anisatul Khair Hidayatinur dari Divisi Penjagaan PSDM, dan di sini udah ada PHPI Himafi. Langsung aja perkenalan mulai dari Kak Alex. Oke, perkenalan dulu. Namaku Alexander Herbert dari Kadep Penelitian dan Seminar Ilmiah. Ketua departemen apa gitu? Itu PSI itu membawahi apa sih? Bertugas untuk membuat apa ya? Mengembangkan pengetahuan tentang fisika gitu di bidang penelitian sama seminar-seminar untuk Himafi itu sendiri. Ya, oke. Makasih Kak Alex. Selanjutnya Kak Billy, ayo perkenalan dong Kak Billy sebagai apa di Himafi. Ya, perkenalkan nama aku Billy Fedri, sebagai diamani sebagai Sekretaris Jenderal Himafi UGM tahun 2020. Wow, Sekjen Himafi. Selanjutnya ada Kak Sipe. Hai Kak Sipe. Kak Sipe, mohon perkenalan diri sebagai apa di Himafi, silahkan. Nama aku Wasi Faris Amalia, biasa dipanggil Sipe. Aku Kepala Departemen Kewirausahaan. Kerjanya cari uang. Mantap. Jadi kita langsung aja ya Kak ke sambatan yang pertama. Aku bacain ya Kak. Kucingku mau melahirkan tapi ortuku nggak suka ada anak kucing. Gimana dong? Mulai dari KSP gimana nih tanggapannya atas sambatan ini gimana? Buang aja. Kalau aku tuh nggak suka kucing, apalagi anaknya. Kak Billy gimana? Bisa juga saya dikasih ke tetangga yang suka kucing, bisa aja, atau enggak ya at least paling ke shelter atau enggak, tapi ya kasih aja ke tetangga suka kucing. Pernah nggak suka kucing ternyata ya? Daripada kamu nanti dicor dari kakak ngelawan orang tua kan? Oh my god. Iya benar, daripada durhaka kan. Gimana Kak Alex? Menurut Kak Alex gimana? Kucingnya dikasih ke Kak Alex aja, misal. Janganlah. Oh jangan, Kak Alex juga gak suka kucing ya? Oke. Bukan nggak suka kucing, nggak dibolehin. Oh iya. Jadi kesimpulannya bagi yang sambat, kucingnya dikasih ke orang lain aja, disumbangkan ke orang lain aja daripada durhaka. Ini kita lanjut ke sambatan yang selanjutnya ya Kak. Ini aku merasa jenuh dengan rutinitas rapat, makan, tidur, repeat. Gimana dong Kak? Siapa yang mau jawab dulu? Siapa? Dari Kak Billy, gimana Kak Billy? Kak Billy. Oke. Kalau misalkan kamu jenuh dengan rutinitas rapat, makan, tidur, repeat, ya salah satunya ya take a break lah, istirahat dan tenangin pikiranmu, ngelakuin hal yang kamu suka. Tapi kalau enggak ya benar-benar istirahat aja gitu loh, nggak usah megang HP segala macam. Itu saran dari aku sih, karena ya aku juga sempat merasa gitu, kayak jenuh. Ya istirahat dan jangan kebanyakan pikiran kemana-mana, jangan overthinking. Pasti kalau udah istirahat besok udah bisa tenang lagi pikirannya, udah ini. Iya. Itu saranku sih ya, istirahat, take a break gitu loh. Iya, dari segala aktivitas. Tapi komunikasi ke teman-teman juga, komunikasi ke teman-temannya kalau kamu butuh waktu gitu. Jangan langsung hilang tiba-tiba, nanti kan nggak tahu kenapa-napa. Iya bener banget. Nah, kalau menurut Kak Alex gimana? Kan jenuh juga tuh kan. Ini kayak dia tidur, dia istirahat juga, dia jenuh dengan keadaan kayak gitu. Mungkin kayak ngelakuin hal-hal favorit lain kayak yang dia suka, misal kayak
nyanyi atau nulis buku atau baca buku or something. Kalau menurut Kak Alex gimana? Kalau menurutku sih kan kita udah jenuh nih, berarti kita merasa kayak ada perlu hal yang baru untuk kita jalani. Berarti mungkin kita harus keluar dari zona nyaman kita. Mungkin yang kita sering lakuin itu ternyata kita terlalu berkutat ke zona nyaman kita sehingga kayak udah mulai terus gitu. Jadi mungkin kita bisa nyari hal-hal baru kayak itu menyanyi atau hal-hal yang bermanfaat lain gitu loh, buat yang baik juga kan, yang seru untuk dirimu. Terus tapi jangan lupa juga tanggung jawab yang kamu pegang itu ada. Jadi tetap mencari hal baru tapi tetap memegang tanggung jawab gitu loh. Iya. Tetap, itu sih menurutku. Tetap ingat tanggung jawabnya ya. Oke. Iya. Nah, kalau menurut Kak Sipe gimana nih Kak? Kalau jenuh dengan rutinitas rapat, makan, tidur, repeat, atau Kak Sipe sibuk mulu nih? Iya dong. Astagfirullah, enggak. Kalau jenuh ya, cari hiburan sih. Kalau aku kayak hampir tiap hari sekarang kerjanya nonton YouTube. Yang nggak pernah aku tonton juga jadi aku tonton. Belajar cara masak kayak gitu kan lumayan ya. Tuh. Siapa tahu bisa mencari Eksplor baru. Iya, mantap sih Kak Sipe. Kak Sipe, BTW Kak Sipe sekarang ada di mana nih? Masih di Jogja apa udah balik Kak? Enggak, aku di rumah. Dan aku di Kebumen. Oh, Kak Billy sama Kak Alex masih di Jogja? Masih setia sama Jogja kok. Oh, masih di Jogja. Lanjut ya. Aku simpulin dulu yang tadi. Kalau saran dari Kak Billy itu istirahat, take a break. Kalau dari Kak Alex, kalian harus nyari apa yang kalian suka tapi tetap perhatiin tanggung jawab kalian. Dan yang saja dari Kak Sipe, kalian mesti cari peluang dan sebagainya. Masih banyak yang harus dilakuin. Jangan jenuh ya. Nah selanjutnya, aduh ada yang ngeluh nih, IP ku rendah banget Min. Kirain semester ini bakal naik, padahal pikirku aku udah all out. Aku nggak enak ngomong ke ortu. Ya ini kita merasakan semua hal ini sepertinya. Aku pengen nangis. Kayaknya semua dari kita ya Kak. Sama. Ya kalau masalah IP rendah, ya kayaknya. Siapa yang mau jawab? Gimana ya? Siapa yang mau jawab nih? Siapa yang mau Gak jawab? cuma kamu kok yang ngerasain itu, kita semua ngerasain hal itu. Kita sama-sama sini berpelukan. Dan apa lagi ya? Kalau menurut Kak Sipe gimana Kak? Atau Kak Sipe nggak pernah dapet IP rendah nih? Gimana Kak? Enggak. Yang jawab maksudnya yang IP-nya paling rendah. Iya. Oke. Tenang kok, Pe. Kita semua sama-sama rendah gini loh. Aku mau jawab deh. Aku silakan, Kak, nambahin. silakan. Kalau IPK aku rendah kan sebenarnya ya emang setiap orang punya standar rendah masing-masing. Kan kita nggak tahu nih yang ngomong ini rendahnya seberapa, siapa tahu aja rendahnya 3,5 nggak tahu juga. Atau rendahnya benar-benar rendah gitu. Nah, kalau misalkan IPK aku rendah banget, terus kira semester ini bakal naik padahal pikirku udah all out. Nah, menurutku ya tetap ngelakuin yang terbaik itu loh, walaupun kan masalahnya kalau ya kalian tahu sendiri sistem penilaian IPK juga bukan berdasarkan dari kayak hasil dari UTS UAS, tapi juga kadang-kadang ada faktor luar kayak dari dosen segala macam gitu loh. Kadang-kadang dosen penilaiannya beda-beda kan. Nah jadi saranku ya tetap ngelakuin yang terbaik, dan kalau misalkan kamu gak enak ngomong ke orang tua ya kamu yakin ke orang tua kamu kalau ini tuh udah yang terbaik gitu loh. Kalau aku sih yakin orang tuaku gitu loh, kayak itu udah yang terbaik dan ya kedepannya bakal terus tetap yang terbaik gitu loh. Nanti juga ada perubahan kok. Santai aja. Wow, sangat membuka pikiran sekali ya Kak. Udah berpengalaman kayak Kak Bil ini. Udah berpengalaman 5 tahun soalnya 4 semester IPK rendah. Ya udah berpengalaman. Wow. Udah berpengalaman itu. Kak Sipe mungkin mau nambahin Kak? Kalau aku sih ya tadi soalnya kriteria
dosen ini kan sebenarnya beda-beda ya. Jadi kita nggak bisa ya walaupun kita ngerasa udah menurut dosen kamu masih segitu, tetap aja kan kayak ya udah gitu, tetap nggak sinkron kan akhirnya. Jadi buktiin aja ke orang tuanya kalau emang kamu tuh sebenarnya ngerti kamu tuh bisa gitu. Santuy. General kepikiran guys. Lanjut Kak Alex, gimana Kak menurut Kak Alex? Kalau menurutku apa ya? Ya memang itu kadang memang kayak gitu kenyataan. Kita udah all out semua, udah kita effort, udah kita keluarin, ternyata hasilnya ya begitu aja. Kadang juga kesel. Gimana ya? Udah keluarin tenaga yang besar banget buat ningkatin itu, ternyata kok hasilnya malah itu, bahkan kadang-kadang bisa aja lebih turun daripada yang Semester lalu. apa sih yang kita udah biasa-biasa aja, maksudnya yang enggak ya. Tapi menurutku apa sih, mungkin kita belum all out banget gitu loh, mungkin ada hal yang bisa kita telusuri lagi, mungkin gaya belajar kita yang salah, mungkin yang nggak terlalu memahami, mungkin ada faktor-faktor lain yang disebutkan Billy sama si P, apa sih, faktor dosen, mungkin faktor lingkungan atau apapun yang bisa ngaruhin itu, jadi kita kayak itu, mungkin itu sih. Tapi yakinkan aja ke orang tua itu apapun yang kita lakukan udah yang terbaik gitu. Iya. Ya bener banget sih, karena emang IPK itu punya banyak faktor kan, gak cuma dari usaha kita doang, dari dosen juga, dari apa ya, kadang kan ada juga yang kayak dosennya emang mudah ngasih nilainya. Jadi jangan patah semangat, mari berusaha lagi. Mungkin kalau kita all out lagi ke depan bakal bisa juga. Mungkin sekarang yang penting adalah usahanya guys. Hasil bukan kita yang apa menentukan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke sambat yang selanjutnya. Kenapa aku yang jawab sambat? Ya hayo. Kenapa? Siapa nih? Iya. Aku akan membuat pengakuan. Itu yang nanya itu adalah diriku sendiri. Iya. Dan aku bingung kenapa kau jawab sambat pertanyaan itu. Oke. Oke. Tapi setelah aku berpikir semalam, aku mendapat pencerahan. Oh, iya. Kenapa kau jawab sambat? Karena kita lebih berpengalaman. Iya. Lebih berpengalaman, jadi makanya kita ya sebagai PHPI diamanahi untuk menjawab sambat-sambat para anak-anak fisika, mungkin seperti itu. Iya, soalnya kayak PHPI Tapi aku masih berpikiran kenapa aku dapat kerjaan itu terbuka ya? banget ya. Ya udah, kita lanjut aja ya. Sambatan kelima, punya teman akhlak banget, pengen ku tampol dengan bismillah. Aduh, emang ya kayaknya di mana-mana kalau teman yang akhlakless tuh bikin jengkel banget emang. Kak Billy gimana Kak Alex gimana? Pernah punya teman yang kayak gini nggak? Menurutku Kak Alex yang paling cocok jawab itu. Cocok Kak Alex yang jawab. Kak Alex, Cocok Alex pernah punya pengalaman teman yang Silakan kayak Kak Alex. Oh pernah, sering makan. Mungkin di setiap sering. jenjang pendidikan pasti ada teman-teman yang akhlakles gitu, yang begitu, yang ya begitulah. Mungkin dihadapi dengan apa ya, dengan biasa aja gitu, jangan, tetap bergaul sama dia, tetap itu, mungkin saling mengingatkan apa sih ya, care dengan dia, tapi jangan sampai kita masuk ke dalam lingkungan apa sih yang membuat dia jadi akhlakles gitu loh. Mungkin tetap temenin, tetap care, peduli, apalagi mungkin ya tetap sebagai teman atau sahabat pun tetap aja tetap jadi teman, tetap jadi sahabat, berbuat baik untuk dia. Terus apalagi mungkin dengan hal itu kita bisa perlahan-lahan mengubah sikapnya dia
yang dari akhlak plus jadi bisa berakhlak lebih gitu. Iya. Bisa berubah jadi yang lebih baik kan gitu. Akhlaknya jangan kurang ya. Iya. Iya bener banget sih, apalagi kalau teman-teman yang kayak gini tuh kadang bukan cuma akhlak plusnya bukan cuma di diri dia doang, kayak dia jadi bikin orang lain di sekitarnya tuh jadi kayak sebenarnya kalau dia doang, kalau akhlak plusnya itu nggak merugikan orang lain sih nggak terlalu kenapa-kenapa ya. Tapi kalau misal sampai kayak teman-teman di sekitarnya tiba-tiba jadi kayak gak merasa enak atau dia ngeganggu atau apa, itu gimana kira-kira Kak Billy sama Kak Sipe, kira-kira gimana ya? Sebenarnya gimana ya kalau akhlak ya nggak begitu kayak ya. Kalau aku sih ya, kalau misalnya ada orang yang emang agak membatasi diri aja gitu loh sama dia, jadi kayak ya udah kamu masing-masing gitu, sama aku kamu gak usah lah kita tuh lagi gimana gitu, pokoknya membatasi diri aja, jangan terlalu sering bergaul juga. Aku mau nambahin, Gimana Kak Billy? kalau misalkan kayak atau tergantung nih akhlak-akhlaknya, misalkan kalau dalam hal yang positif, misalkan kayak akhlak kayak ya tau lah, kalau positifnya kayak teman-teman itu kayak aneh gitu, tapi dalam in a good way gitu loh akhlak-akhlaknya. Kalau menurutku itu sih sangat-sangat buntu punya teman kayak gitu, kadang-kadang ngangen gitu orang-orang yang gak ada akhlak gitu. Itu kadang suka ngangenin. Nah, tapi kalau misalkan kalau ngomongin akhlak-akhlaknya benar-benar ya yang negatif gitu ya, kalau bisa cara yang tadi, misalkan kalau kita nggak terlalu dekat sama dia, ya udah nggak usah terlalu dekat, cukup tahu aja gitu loh. Tapi tetap nyapa ya tetap, tapi untuk lebih dekatnya lagi mending nggak usah. Tapi misalkan kalau orang ini kayak benar-benar dekat dan kayak satu circle sama kita, nah menurutku sih, kalau aku sih biasanya ya kalau udah benar-benar risih banget, mending langsung ngomong di depan orangnya gitu loh, kayak kamu tuh risih kenapa, dan kamu jangan ngejudge, tanyain juga kenapa sih dia kayak gini gitu loh. Mungkin dia ada alasan kenapa dia kayak gitu segala macam, jadi nggak langsung ngejudge tapi tanyain, mungkin dia ada alasan dibalik akhlak plusnya itu, siapa tahu kita bisa bantu. Tapi kalau enggak ya udah nggak jauhin sih, ya udah cukup dia kamu aku gitu. Kamu lagi. Iya bener banget sih, setuju sama Kak Billy. Dan aku juga setuju tadi kata Kak Alex yang katanya kalau misal dia deket banget sama kita, ya udah kita kasih tahu dia baik-baik biar dia nggak akhlakless gitu, akhlaknya bagus gitu loh. Itu bener banget. Terus apa ya, emang kita tuh nggak bisa juga mau ngubah orang sepenuhnya, walaupun dia teman kita atau siapa, atau kalau misal kita udah merasa terganggu banget, baru mungkin boleh kita menghindar. Tapi jangan kayak dimusuhin juga, maksudnya tetap kenal sebagai teman dengan dia. Tapi kalau misal kamu merasa terganggu banget, ya buat batas aja gitu loh. Sepertinya itu aja pertanyaannya. Cuma udah selesai. Makasih banyak Kak Alex, Kak Billy sama Kak Sipe udah mau jawab sambatan-sambatan ini. Sama-sama. Mungkin PHPI lagi sibuk banget ya, jadi maaf banget mengganggu waktunya. PSDM juga sibuk banget, semangat PSDM. Ada pesan-pesan gak Kak buat anak-anak Himafi atau apa gitu? Dari Kak Alex ada nggak? Tetap semangat. Oh iya. Udahlah. Kasih P gimana Kak? Ya sama sih, apa ya, semangat mencari cuan-cuan untuk kegiatan kita. Kak Billy gimana Kak? Ada pesan nggak buat anak-anak Himafi? Untuk semua kita semua anggota Himafi semangat, dan tetap komunikasi sama teman-temannya, dan kalau misalkan nggak ada hal yang dibahas, ngereceh di grup aja nggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau ada yang receh, balas-balasin aja, setidaknya biar kita tetap bonding, tetap ada komunikasi gitu loh. Terutama untuk teman-teman yang mungkin
pokoknya banyak buku kan gara-gara online. Nah itu jadi jadiin aja grup tuh bahan apa kayak candaan atau apa, biar kalian tuh siapa tuh bisa makin dekat sama yang lain gitu loh di online vibe seperti ini. Seperti itu. Semangat semuanya. Ya, ya semangat juga Kak Billy, Kak Alex sama Kak Sipe. Ya, setelah itu kita akhiri aja open sambat dari kita hari ini. Sampai jumpa di open sambat selanjutnya. Dadah. Dah.